Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang guru honorer di Sukabumi, setelah ia pulang mengajar, ia lanjut aktivitas selanjutnya, yaitu memulung. Kegiatan memulung tersebut ia lakukan karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Ya, yang kita tahu gaji guru honorer di Indonesia itu sangat miris dan sangat mencekik. Boro-boro mendapatkan gaji yang layak, statusnya saja selalu digantung oleh pemerintah. Sungguh miris nasib guru honorer di Indonesia. Pemerintah seolah tutup mata dan abai terhadap nasib guru honorer di Indonesia. Kemdikbud yang selalu merasa kekurangan anggaran dalam operasional ataupun pelaksanaan pendidikan di seluruh Indonesia. Padahal negara sudah mengalokasikan anggaran sebanyak 20% dari anggaran APBN untuk pendidikan di Indonesia. Lantas kemana uang yang telah dianggarkan sebanyak 20% dari APBN tersebut untuk pendidikan? Fenomena guru honorer yang tidak mendapatkan gaji yang layak adalah fenomena klasik, yang dimana fenomena tersebut sudah terjadi sejak lama, akan tetapi pemerintah hingga saat ini belum memiliki jalan keluarnya. Guru honorer itu kan sama saja seperti guru-guru yang lainnya, akan tetapi mereka terhalang oleh status. Keberadaan guru honorer itu juga sangat penting, yaitu untuk mendukung serta menambah tenaga pengajar di Indonesia, terutama di daerah pelosok ataupun daerah pedalaman, yang dimana para guru yang berstatus ASN tidak betah atau tidak mau menetap di suatu daerah yang terpencil ataupun pelosok. Sehingga hadirnya guru honorer ataupun tenaga pengajar yang berasal dari lokal dapat membantu pengajaran serta mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan Indonesia yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kisah Bapak Alfi, seorang guru honorer yang ada di Sukabumi, adalah sebagian kecil dari guru honorer yang ada di Indonesia. Walaupun beliau sudah diberangkatkan umroh oleh Kapolres Cimahi, akan tetapi permasalahan guru honorer di Indonesia belum bisa diselesaikan dengan cara tersebut. Ya, mungkin reward ataupun penghargaan yang cocok diberikan kepada Bapak Alfi ini, yaitu pengangkatan ataupun perubahan status yang awalnya menjadi guru honorer, kemudian bisa diangkat menjadi seorang guru PNS. Karena kesabarannya dan perjuangan yang gigih selama menjadi guru honorer puluhan tahun, saya rasa Pak Alfi ini layak untuk diangkat menjadi seorang PNS. Itu juga akan menjadi tanda terima kasih dari negara kepada Bapak Alfi yang sudah mau mengabdi puluhan tahun dengan gaji yang seadanya. Iya, tentu banyak kisah-kisah guru honorer yang di luar sana yang tidak diliput ataupun tidak terpampang dalam media sosial ataupun media massa, sehingga kita tidak mengetahui bagaimana perjuangan seorang guru honorer untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jujur aku terharu banget gitu ya teman-teman, mendengar kisah dari Pak Alfi ini, yang dimana beliau sudah mengabdi selama puluhan tahun bertahan untuk menjadi guru honorer. Ya mungkin dengan gaji yang kecil, akan tetapi beliau tetap sabar dan tabah untuk menjalaninya, mengabdi kepada negara. Dan bapak saya juga seorang guru, yang dimana beliau juga ditugaskan di daerah terpencil gitu ya, di pedalaman di sebuah kabupaten di Kalimantan Timur. Dulunya juga sama seperti Pak Alfi ini, statusnya itu sebagai guru honorer, tenaga honorer di salah satu desa gitu ya, di terpencil, di salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Timur. Perjalanannya cukup jauh teman-teman, yaitu memakan waktu sekitar 6 jam dari kota, yang dimana perjalanannya itu membelah hutan, dan akses jalannya itu hanya bisa dilalui oleh mobil-mobil yang bergardan ganda, seperti Hilux, kemudian Triton, dan lain-lain. Perjalanan yang dilaluinya itu tidak mulus gitu ya, karena mereka harus melewati rintangan yang sangat curam, pinggir jurang gitu ya, rata-rata jalanannya. Kemudian di sana juga tidak ada akses jembatan, sehingga mobil yang ditumpanginya itu harus menyebur sungai yang kurang lebih dalamnya itu 1,5 meter, dan apabila terjadi hujan di hulu sungai, maka hal tersebut membuat perjalanan menjadi terhambat. Sehingga hal tersebut menyisakan dua pilihan, menunggu hingga airnya surut atau kembali ke kota. Dan di desa sana itu infrastruktur sangat tidak memadai teman-teman, yang dimana listrik itu hanya nyala dari jam 6 sore hingga jam 12 malam. Ya, setelah itu tidak ada listrik, karena listriknya itu berasal dari genset. Jadi setiap rumah itu akan dimintai iuran sesuai dengan jumlah lampu maupun jumlah besar rumahnya.
dan uangnya akan dikumpulkan untuk membeli solar serta operasional seperti perbaikan mesin, ganti oli, dan lain-lain. Orang tua saya sudah mengabdi lebih dari 18 tahun di pedalaman di salah satu kabupaten di Kalimantan Timur. Ya, yang membuat bapak saya betah di sana itu ya mungkin karena selain siapa lagi gitu yang akan mengabdi menjadi guru di pedalaman sana, dan siapa lagi yang akan mengajar anak-anak desa ataupun anak-anak yang berada di pedalaman sana, selain beliau dan guru-guru tangguh lainnya. Selain itu juga masyarakatnya ramah serta terbuka, dan di sana suasana tradisional itu sangat kental banget. Mungkin hal itu yang membuat bapak saya ataupun orang tua saya betah itu ya mengajar ataupun mengabdi di pedalaman di salah satu kabupaten di Kalimantan Timur. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Seharusnya pemerintah ataupun negara bisa memberikan hak yang istimewa ataupun memberikan sesuatu yang setidaknya membuat guru ini betah untuk selalu mengabdi kepada negara dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Sepenggal kisah inspiratif akan menjadi motivasi, dan sepenggal kisah yang sedih, buruk, ataupun kecewa harus dicarikan solusinya. Ya, semoga pemerintah lebih aware lagi, lebih peduli lagi terhadap nasib guru-guru honorer di Indonesia, yang dimana beliau ataupun guru honorer tersebut sudah mau mengabdi puluhan tahun, atau bahkan sampai akhir hayatnya. Siapa lagi coba yang mau menjadi guru honorer, serta mau bertahan hingga puluhan tahun mengajar, tanpa status ataupun gaji yang jelas. Mereka adalah orang-orang hebat dan mereka adalah orang-orang yang tangguh. Sejahterakan guru honorer karena mereka berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.